3.188,25 hektar lahan pertanian di Provinsi Jambi terdampak banjir. Terdampak banjir, puluhan sekolah di Kabupaten Muaro Jambi lakukan pembelajaran daring. .369 personel gabungan di Provinsi Jambi disiagakan selama arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini, edisi Kamis 20 Maret 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Feni Zaini. Dan saya Zar Akbar, kita simak Jambi Hari Ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi Hari Ini, Saudara, 3.188,25 hektar lahan pertanian di Provinsi Jambi terdampak banjir. Kondisi ini menyebabkan petani terancam gagal panen. Tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir mengakibatkan 7 kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi terdampak banjir. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, hingga 16 Maret lalu, tercatat ada 245 desa dan kelurahan dari 7 kabupaten kota yang terendam banjir, yakni di Kota Sungai Penuh, Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, Tebo, Bungo, Batanghari, dan Kabupaten Muaro Jambi. Akibatnya, 23.424 kepala keluarga terdampak banjir. Selain rumah warga, banjir juga mengenangi 132 unit fasilitas pendidikan, 22 unit rumah ibadah, 22 unit fasilitas kesehatan, dan 3.188,25 hektar lahan pertanian. Bahkan banjir juga menyebabkan seorang warga di Kelurahan Lego, Kota Jambi meninggal dunia. Banjir yang merendam 3.188,25 hektar lahan pertanian terjadi di 2 kabupaten, yakni 869,25 hektar di Kabupaten Tebo dan 2.319 hektar di Kabupaten Muaro Jambi. Kondisi tanaman padi yang terendam banjir mengakibatkan kualitas tanaman padi milik petani menurun hingga terancam gagal panen. Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Hingga saat ini sejumlah wilayah di Provinsi Jambi terendam banjir. Pemerintah daerah bersama BPBD terus melakukan pemantauan serta mendistribusikan bantuan logistik kepada korban terdampak banjir. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Cynthia Permana. Cynthia, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih, Saudara. Memang benar bahwa hingga saat ini Provinsi Jambi masih terus diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga intensitas tinggi. Sehingga banjir yang melanda Provinsi Jambi tidak kunjung surut meskipun ada beberapa wilayah di Provinsi Jambi, tepatnya di bagian hulu yang sudah mulai surut. Namun karena hujan kembali mengguyur di hari ini, maka ada beberapa wilayah juga kembali digenangi banjir. Bahkan info terbaru bahwa hari ini Kota Jambi menaikkan status dari status siaga 1 menjadi status tanggap darurat. Dan dari informasi dari BPBD Provinsi Jambi bahwa setidaknya di Kota Jambi ada 1.278 KK yang terdampak. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk Provinsi Jambi ada 108 desa dan kelurahan yang terendam banjir yang tersebar di 7 kabupaten kota, yakni di Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan juga Kabupaten Bungo. Di mana yang paling banyak ini terdapat di Kabupaten Batanghari, di mana ada 67 desa dan kelurahan yang terendam banjir yang tersebar di 7 kecamatan. Disusul dengan Kabupaten Tebo, di mana ada 51 desa yang terendam banjir. Setelahnya ada Kabupaten Muaro Jambi, 46 desa di 5 kecamatan. Lalu ada Kota Jambi, 24 kelurahan yang terendam banjir yang tersebar di 7 kecamatan. Seterusnya ada Kabupaten Sarolangun, 16 desa dan di 3 kecamatan. Selanjutnya juga ada Kota Sungai Penuh di
8 desa terendam banjir yang tersebar di 6 kecamatan. Lalu di Kabupaten Bungo ada 3 desa yang terendam banjir yang tersebar di 2 kecamatan. Di mana setidaknya dari data yang ada sekitar 79.380 orang terdampak banjir ini. Menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap korban terdampak banjir dan juga lokasi-lokasi banjir untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan juga kesehatan, serta bantuan logistik yang sudah diterima atau tidak oleh para korban terdampak banjir ini. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan penyaluran bantuan atau pendistribusian bantuan logistik kepada korban terdampak banjir. Sementara itu untuk Kota Jambi saat ini banjir tidak hanya merugikan secara material ataupun imaterial kepada para korban terdampak banjir, namun juga melumpuhkan sejumlah akses jalan yang juga turut merugikan banyak pihak, tak hanya bagi korban terdampak banjir di rumahnya, namun juga orang sekitar yang melintas di jalan di mana banjir juga melanda daerah tersebut. Pemerintah Kota Jambi juga terus berupaya untuk menyalurkan logistik kepada para terdampak banjir, dan juga pihaknya memastikan untuk peralatan evakuasi, pendirian posko pengungsian, dan juga pembentukan dapur umum juga telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi sebagai upaya untuk memberikan atau meringankan beban para korban terdampak banjir. Demikian dapat kami laporkan, kembali ke studio. Cynthia, atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Sementara itu, pemirsa, puluhan sekolah di 5 kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi terdampak banjir. Proses pembelajaran diberlakukan secara daring. Sejumlah sekolah di 5 kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi masih digenangi air usai banjir melanda sejak 2 pekan lebih. Banjir yang merendam hingga ketinggian 1 meter membuat kegiatan belajar mengajar secara tatap muka ditiadakan sementara. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Firdaus mengatakan, untuk pembelajaran dilakukan jarak jauh atau daring dan pembagian tugas kepada siswa. Hingga kini tercatat ada 60 sekolah yang terdampak luapan Sungai Batanghari. Di antaranya jenjang sekolah dasar ada 50 sekolah dan sekolah menengah pertama 10 sekolah. Beberapa sekolah kita dibangun dengan panggung, jadi tidak terendam, namun akses dari rumah ke sekolah yang terputus. Untuk kegiatan belajar mengajar seperti apa? Untuk pembelajaran sementara kita perlakukan pembelajaran jarak jauh. Sekenan, Taman Rajo, Jaluko, Bumpi, Bumpiwi. Kadisbud Firdaus menegaskan, per 3 hari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran untuk kesatuan pendidikan. Surat edaran tersebut untuk melihat perkembangan bencana banjir. Bagi daerah yang airnya sudah surut, siswa kembali belajar secara tatap muka. Namun apabila kondisi air masih tinggi, pembelajaran tetap dilakukan secara daring untuk keselamatan anak-anak. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo terus berupaya membersihkan sampah yang menumpuk di dasar Tanjung Bungur. Maksud kami di Pasar Tanjung Bungur, Kecamatan Tebo Tengah. Selain sampah, jalan juga dipenuhi lumpur setelah terendam banjir beberapa pekan terakhir. Beginilah kondisi Pasar Tanjung Bungur, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo usai diterjang banjir beberapa pekan terakhir. Sampah menumpuk di beberapa kios, akibatnya sebagian kios tidak ditempati oleh pedagang. Selain itu, akses jalan juga dipenuhi lumpur sehingga tidak bisa dilalui pejalan kaki. Petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo yang dikerahkan terus berupaya membersihkan tumpukan sampah kawasan Pasar Tanjung Bungur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Erianto mengatakan, dalam upaya pembersihan tumpukan sampah yang berada di kawasan pasar, Dinas Lingkungan Hidup mengerahkan petugas kebersihan dan juga menambah jam kerja dari hari biasanya. Hal tersebut dilakukan mengingat sampah yang berserakan tersebut sudah kering dan sulit diambil usai banjir. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sudah hampir 3 pekan kondisi debit air Sungai Batanghari mengalami peningkatan hingga merendam pemukiman warga. Saat ini kondisi sungai mulai berangsur surut. Debit air Sungai Batanghari mengalami peningkatan hingga meluap ke rumah warga sudah berlangsung hampir 3 pekan ini. Bahkan dampaknya membuat 20.000 kepala keluarga di Kabupaten Batanghari menjadi korban banjir.
Namun demikian, dari hasil laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batanghari, kondisi air sungai kini mulai berangsur mengalami penurunan atau surut. Pelaksana tugas Kalaska BPBD Batanghari Solihin mengatakan, untuk ketinggian muka air pada alat pengukur sendiri sudah berada di angka 351 cm. Dari awalnya sempat berada di ketinggian 430 cm atau pada level siaga awas. Ini sudah berangsur turun di posisi 351 cm. Semua petugas kita tetap standby selalu memantau kondisi air. Karena kita selalu memantau dari kondisi hulu. Kemarin dapat informasi di area hulu itu bahwa ada peningkatan sedikit. Namun itu karena debit hujan. Solihin menghimbau kepada warga khususnya yang bermukim di dekat aliran sungai untuk tetap waspada mengingat luapan air sungai masih banyak merendam pemukiman warga sekitar. Ado Jiniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir mendatangi lokasi banjir di Desa Danau Kedap. Wakil Bupati pun memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi. Musibah bencana banjir luapan Sungai Batanghari di sejumlah desa di Kabupaten Muaro Jambi hingga kini belum berakhir. Pada Rabu sore kemarin, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir langsung meninjau lokasi posko pengungsian yang terletak di kantor Desa Danau Kedap, Kecamatan Marosebo. Selain berdialog untuk menampung permasalahan dan keluhan para pengungsi, Wakil Bupati juga memberikan sejumlah bantuan pemerintah termasuk sembako. Wakil Bupati ingin memastikan kebutuhan para pengungsi dan warga yang terdampak banjir yang masih bertahan di rumah tercukupi. Pada kunjungan tersebut, Wakil Bupati Junaidi Mahir mengaku senang bisa bertemu dengan warganya dalam suasana bulan suci Ramadan. Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan agar air segera surut. Harus mengantisipasi tentang penyakit. Tapi pos kesehatan sudah kita siapkan itu ya. Mana tuh? Ya, sudah kita siapkan, jadi ada sesuatu masyarakat yuk buru-buru lapor ke atau menunjuki pos kesehatan. Kira-kira itu aja dulu. Sebelumnya, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir juga melihat langsung rumah warga yang masih terendam banjir di Kecamatan Taman Rajo. Di lokasi tersebut, Wakil Bupati juga memberikan bantuan sembako kepada para korban banjir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. ...200 petugas gabungan di Kabupaten Batanghari siap amankan mudik lebaran. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, Polda Jambi menggelar apel operasi ketupat dalam mengamankan mudik dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ribuan personel gabungan akan disiagakan selama mudik dan Hari Raya Idul Fitri. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar serta para pejabat Forkompinda Daerah Jambi memeriksa kesiapan personel yang terlibat dalam operasi Ketupat 2025 di lapangan hitam Polda Jambi. Selama operasi Ketupat, 3.369 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Damkar, Basarnas, Insan Pramuka, Jasa Raharja, dan BPBD disiagakan. Ribuan personel tersebut akan mengamankan Provinsi Jambi selama mudik, Hari Raya Idul Fitri, dan arus balik. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar mengatakan, ribuan personel tersebut disiagakan di kawasan rawan kecelakaan, tindak kriminal, dan beberapa titik jalur lintas Sumatera yang ramai dilewati pemudik. Dalam pengamanan tersebut, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar meminta personel agar waspada dan dapat meningkatkan kenyamanan para pemudik. Rekan-rekan media bahwa pelaksanaan apel gelar pasukan hari ini adalah menunjukkan kesiapan Polri dalam rangka pengamanan arus mudik lebaran pada tahun ini. Tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri, kami membutuhkan teman-teman dari unsur lainnya, baik itu dari TNI maupun badan ataupun kantor yang ada di Provinsi Jambi ini.
Untuk menunjang keamanan dan kenyamanan masyarakat selama operasi ketupat, didirikan 33 pos keamanan, 14 pos pelayanan, dan 2 pos terpadu. Pos-pos tersebut diharapkan dapat dioptimalkan pemudik untuk beristirahat maupun meminta pelayanan dari petugas. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Polres dan Pemkab Batanghari mempersiapkan 200 petugas gabungan untuk pengamanan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Para petugas akan disiagakan di setiap pos pengamanan maupun pelayanan. Menghadapi arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun 1446 Hijriah, Polres Batanghari serta pemerintah daerah setempat telah melakukan berbagai persiapan pengamanan. Salah satunya kesiapan personel yang nantinya akan bertugas pada operasi ketupat tahun 2025. Dalam persiapan itu, jajaran Polres bersama Pemda melaksanakan apel gelar pasukan gabungan dengan total jumlah mencapai 200 orang personel. Selain petugas, sejumlah kendaraan operasional maupun peralatan pendukung lainnya juga disiapkan. Kapolres Batanghari AKBP Handoyo Yudi Santosa mengatakan, ratusan personal ini akan disiagakan di 3 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. Mereka akan bertugas untuk menjamin kelancaran arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Kita sudah mempersiapkan pengamanan untuk jumlah personil kita seluruhnya dari TNI dan instansi lainnya kurang lebih ada 200 orang. Ada petugas yang melaksanakan kegiatan patroli di jalan raya maupun di tempat-tempat yang. Para pemudik diimbau untuk dapat berhati-hati dalam berkendara. Bagi pemudik yang mengalami kelelahan saat melintasi jalur Sumatera di Kabupaten Batanghari, disarankan untuk dapat beristirahat di pos mudik Lebaran yang tersedia. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jelang arus mudik Lebaran 2025, jajaran Polres Rarolangun akan memperketat pengawasan travel gelap atau travel yang tidak memiliki izin resmi. Sejauh ini, penindakan terus dilakukan Satlantas untuk memberi efek jera kepada supir travel gelap yang bebas beroperasi. Jajaran Polres Rarolangun melalui Satuan Lalu Lintas Satlantas akan terus melakukan penindakan kendaraan pribadi yang beroperasi menjadi angkutan umum atau travel menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Kasat Lantas Polres Rarolangun AKP Rio Renaldi Siregar mengatakan, pihaknya telah menerima perintah dari Korlantas Polri untuk melakukan penertiban angkutan Lebaran, terutama kendaraan pribadi yang dijadikan sarana transportasi umum. Selain itu, penindakan terus dilakukan sebagai respon atas laporan masyarakat maupun adanya keluhan dari pengusaha travel lokal, angkutan kota dalam Provinsi Jambi. Selain melakukan pengawasan di lapangan dan menggelar razia, pihaknya akan melakukan pengawasan dengan menelusuri grup WhatsApp serta platform media sosial yang menawarkan jasa angkutan secara tidak resmi. Kami sudah melakukan penindakan ya untuk travel plat hitam yang memang tidak peruntukannya dilakukan travel untuk dijadikan mobil travel. Sudah dari awal kami lakukan penindakan sesuai dengan kurang juga dari Bapak Kakor Lantas yang baru. Kami sudah melakukan penindakan, kami sudah melakukan himbauan. AKP Rio Renaldi Siregar juga mengatakan, secara kasmata terindikasi ciri-ciri travel bodong biasanya menggunakan kaca film gelap, plat nomor pribadi atau hitam, jumlah dan barang di dalam bagasi banyak. Jika terjadi kecelakaan, maka masyarakat sebagai penumpang akan dirugikan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. 2 minggu menjelang Lebaran, aktivitas Bandara Depati Parbo Kerinci masih normal. Penerbangan rute Kerinci Jambi masih beroperasi sesuai jadwal 2 kali 1 minggu, yakni setiap hari Senin dan Kamis. 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, aktivitas di Bandara Depati Parbo Kerinci masih normal. Hingga saat ini belum ada aktivitas lonjakan penumpang yang meningkat secara signifikan. Penerbangan rute Kerinci Jambi dan sebaliknya masih beroperasi sesuai jadwal 2 kali 1 minggu, yakni setiap hari Senin dan Kamis dengan kapasitas 12 kursi penumpang. Meskipun jumlah kursi terbatas, namun pihak bandara memastikan semua layanan berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Kepala Bandara Depati Parbo Kerinci Rahmat Subhan Fajri mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi lonjakan penumpang pada puncak arus mudik. Selain itu juga akan dibantu dengan pesawat Wings Air berkapasitas 72 penumpang yang akan mulai beroperasi pada 27 Maret 2025. Kalau saat ini kan Susi Air ya, Susi Air itu memang
yang tadi yang jumlah sih 12, ya hampir terisi penuh terus. Nah itu, karena kebutuhan masyarakat Kerinci Sungai Penuh ini memang dibanding dengan transportasi darat mereka lebih efisien. Meski belum ada lonjakan penumpang, namun pihak Bandara Depati Parbo Kerinci mengaku telah siap untuk menghadapi puncak arus mudik dan memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik yang akan merayakan Lebaran di kampung halaman. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Rakor lintas sektoral persiapan Idul Fitri 1446 Hijriah resmi digelar. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi dalam segmen Advertorial. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi ini, saudara, dalam segmen Advertorial. Ya, saudara, memastikan perayaan Lebaran dapat berlangsung aman dan kondusif, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka rakor lintas sektoral dalam rangka persiapan menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah atau tahun 2025. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka persiapan menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah. Rapat strategis untuk mewujudkan perayaan Idul Fitri yang aman, nyaman, dan damai itu diselenggarakan di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan, rakor ini dilakukan untuk memastikan kesiapan berbagai hal, mulai dari kecukupan ketersediaan bahan pangan, gas, BBM, hingga kecukupan air bersih dan listrik. Selain itu, rakor yang melibatkan berbagai stakeholder ini diselenggarakan dalam upaya untuk menjamin kelancaran transportasi, mulai dari arus mudik hingga arus balik. Keamanan dan ketertiban masyarakat hingga kesiapan daerah dalam memitigasi bencana hidrometeorologi di tengah tingginya curah hujan juga menjadi bagian penting yang harus disiapkan pemerintah. Gubernur Al-Haris berharap rakor mampu membangun kolaborasi dan sinergi bersama untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri, sehingga dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dan bahagia. Besar umat Islam, yaitu Idul Fitri. Di tengah-tengah kita juga dalam kondisi memprihatinkan, karena kita ada banjir, ya kan? Tapi kita ingin semuanya baik-baik saja, artinya semua lancar. Idul Fitri kita lancar juga, tapi juga daerah juga mesti aman. Rakyat yang kena banjir juga mesti kita pikirkan bersama-sama. Dan tadi dibahas bagaimana dari mulai arus mudik, arus balik, kemudian kondisi daerah harus stabil, termasuk juga lokasi-lokasi wisata. Menghadapi perayaan Lebaran tahun 2025, total ada 32 pos pengamanan, 14 pos pelayanan, serta 2 pos terpadu yang disiapkan di wilayah Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi Lebaran, Bupati Sarolangun Hurmin menghadiri rakor lintas sektoral dalam rangka persiapan menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Bupati Sarolangun Hurmin secara langsung menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka persiapan menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi. Kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris itu diselenggarakan di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Pada rakor tersebut, Bupati Hurmin menyampaikan bahwa penanganan banjir dan dampaknya menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan pemerintah Kabupaten Sarolangun agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal. Sementara untuk kondisi arus mudik maupun arus balik Lebaran tahun 2025 di Sarolangun diperkirakan akan berkurang karena masyarakat lebih memilih menggunakan jalan tol sebagai alternatif. Namun demikian, Hurmin menekankan keamanan jalur transportasi bagi masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah daerah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan. Koordinasi dan sinergi positif Forkopimda Kabupaten Sarolangun diyakini mampu menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Forkopimda Provinsi Jambi menyikapi masalah persiapan operasi ketupat dan masalah juga isu terkini, masalah banjir dan longsor mungkin. Kami sampaikan kepada masyarakat Sarolangun tetap waspada, tetap jaga
keamanan bersama. Yang jelas dari pihak keamanan ini sekedar menjalankan yang lebih penting lagi dari masyarakat itu sendiri, menjaga diri masing-masing. Harapan kami kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun. Masalah banjir, ya persiapan untuk arus mudik. Nah itu harus jelas kita sama-sama ya Forkopimda. Insya Allah mudah-mudahan kalau Forkopimda di Kabupaten Sarolangun ini kompak selalu lihat hadir semua. Mudah-mudahan. Rapat koordinasi lintas sektoral itu diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi yang turut dihadiri seluruh bupati maupun wali kota seprovinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri pisah sambut Kepala Kepolisian Daerah Jambi yang baru. Kehadiran Irjen Pol Krisno Halomuan Siregar diharapkan semakin membawa kemajuan bagi daerah dan masyarakat. Menjadi salah satu mitra penting bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri pisah sambut Kepala Kepolisian Daerah Jambi. Pada kegiatan yang diselenggarakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris mengungkapkan, pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Inspektur Jenderal Polisi Rusdi Hartono atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjadi Kapolda Jambi. Rusdi Hartono dinilai telah banyak berbuat dan memberi warna dalam menciptakan keamanan dan ketertiban daerah maupun memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Al-Haris juga menyampaikan selamat datang untuk Kapolda Jambi Inspektur Jenderal Polisi Krisno Halomuan Siregar di Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah. Kehadiran Krisno sebagai Kapolda Jambi yang baru diharapkan mampu membawa Provinsi Jambi semakin maju ke depannya. Pemerintah Provinsi Jambi sangat mengharapkan sinergi dan kolaborasi dengan Polda agar terus dapat terjalin dalam upaya mendukung terlaksananya program-program pembangunan. Jadi beliau kembali diberikan amanah baru di Sulsel, tentunya luar biasa. Doa kita semua, beliau tentu diberikan Allah kekuatan, kesehatan, tempat yang baru, dan bisa mengamanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga untuk Bang Regar, ini kita kalau Bang Regar manggil biasa kalau tentu Jambi bukanlah baru bagi beliau. Jadi ini bukan lagi tempat beliau yang baru, saya kira sudah hafal Jambi semuanya. Jadi tidak susah beliau, saya kira tinggalnya kita bagaimana meramu pekerjaan dengan baik ke depan, bahwa tentu geopolitik dunia juga berdampak pada kita, Bang. Setelah pindah dari Provinsi Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Rusdi Hartono mendapatkan tugas baru sebagai Kapolda Sulawesi Selatan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Sarolangun Hurmin menghadiri pisah sambut Kapolda Jambi. Kehadiran Inspektur Jenderal Polisi Krisno Halomuan Siregar sebagai Kapolda Jambi yang baru diharapkan mampu membawa efek positif untuk daerah. Salam. Kami menyapa. Bupati Sarolangun Hurmin secara langsung menghadiri pisah sambut Kepala Kepolisian Daerah Jambi yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi. Kegiatan perpisahan Kapolda Jambi yang lama dan pengenalan Kapolda Jambi yang baru itu diselenggarakan di Auditorium Rumah Gubernur Jambi. Bupati Hurmin mengatakan, Polri menjadi bagian penting dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Sarolangun, dalam mendukung dan mendorong percepatan pembangunan. Tugas utama Polri, utamanya Polda Jambi dan jajaran dalam memelihara keamanan, ketertiban, penegakan hukum, hingga pengayoman masyarakat, memberikan andil besar bagi pemerintah kabupaten untuk merealisasikan program-program pembangunan. Kehadiran Inspektur Jenderal Polisi Krisno Halomuan Siregar sebagai Kapolda Jambi yang baru sangat diharapkan mampu membawa efek positif untuk daerah. Hurmin sangat berharap sinergi dan kolaborasi Polda Jambi dan jajaran terus terjaga dalam upaya mewujudkan Sarolangun maju. Harapan kita selaku pemerintah Kabupaten Sarolangun dan masyarakat Kabupaten Sarolangun mudah-mudahan ke depan kerjasama yang baik dan mohon petunjuk dan arahannya Bapak Kapolda Jambi yang baru. Harapan dengan Pak Kapolda Jambi yang baru semakin baik dan semakin maju lagi Provinsi Jambi ke depannya. Ya alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Berjalan baik lah pokoknya. Kalau untuk di Sarolangun dengan Polda Jambi berjalan dengan baik. Termasuk dengan Polres. Apalagi dengan Polres, ya komunikasi kita saling sangat terbangun lah selama ini. Setelah mengemban amanah menjalankan tugas selama 2 tahun 5 bulan sebagai Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Rusdi Hartono mendapatkan tugas baru di Sulawesi Selatan.
Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Wali Kota Jambi Maulana menggandeng pelaku usaha untuk berperan aktif mengurangi kemiskinan, salah satunya dengan memberikan bantuan paket sembako kepada pegawai harian lepas jelang Idul Fitri. Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Jambi Diza Aljosa Hazrin menyerahkan 1.300 paket sembako kepada pegawai harian lepas pemerintah Kota Jambi. Kegiatan ini digelar di halaman PT Sinar Sentosa Primatama pada Rabu kemarin. Paket sembako itu diserahkan secara simbolis kepada petugas kebersihan, petugas pemadam kebakaran kategori non-ASN, dan pegawai harian lepas lainnya. Diharapkan kepedulian ini menjadi contoh bagi para pelaku usaha lainnya, terutama penyaluran bantuan yang bersumber dari dana CSR ke masyarakat yang membutuhkan, khususnya jelang Hari Raya Idul Fitri. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, perusahaan atau pengusaha di Kota Jambi juga harus berperan aktif dalam pembangunan daerah. Salah satunya menuntaskan angka kemiskinan ekstrim yang ada di Kota Jambi. PT Sinar Sentosa bersama Pak Roniata dan teman-teman didampingi Wakil Wali Kota dan Kepala UPD memberikan bantuan untuk menjelang Idul Fitri ini melalui CSR Sinar Sentosa. Ada 1.300 lebih paket yang didistribusikan untuk saudara-saudara kami pejuang kebersihan dari PPL yang membersihkan jalan, juga dari pemakaman yang membersihkan makam, dari LPJU, kemudian juga dari Dinas Perhubungan. Diharapkan kegiatan ini dapat terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan membantu program yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Wali Kota Jambi Maulana mengajak para pejabat untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Jambi, sehingga dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Jambi Diza Aljosa Hazrin membayar zakat fitrah di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan yang digelar di Geria Mayang ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat berzakat kepada para pejabat daerah di lingkup pemerintah Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana mengajak pejabat daerah untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Jambi, agar zakat dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan sehingga tepat sasaran. Gerakan zakat, infak, dan sedekah ini juga bertujuan untuk membantu meringankan pengeluaran masyarakat dalam mencukupi kebutuhan selama Ramadan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Kota Jambi melakukan kegiatan gerakan bagi para ASN untuk berzakat. Jadi kami sudah punya peraturan regulasi bahwa seluruh ASN gajinya, PPP-nya membayar zakat melalui Basnas. Nah, ke depan kita juga memiliki perda zakat, yaitu seluruh pelaku usaha, banyak pengusaha-pengusaha muslim, restoran, toko-toko, warung, perusahaan, itu yang mereka setiap tahun memang mengeluarkan zakat. Nah, dengan perda zakat ini, harapannya bisa bekerja sama dengan Basnas Kota Jambi sehingga penyalurannya betul-betul bisa sampai kepada para mustahik, yaitu orang-orang yang membutuhkan, keluarga yang kurang mampu. Selain gerakan pejabat daerah berzakat, Wali Kota Jambi juga menyerahkan secara simbolis dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya selama Ramadan, penjualan timun suri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur anjlok. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Ya, saudara, bulan Ramadan yang penuh berkah juga menjadi momentum untuk meningkatkan tali silaturahmi dan kebersamaan. Salah satunya melalui buka puasa bersama. Berbagai tradisi dilakukan masyarakat di bulan Ramadan. Salah satunya melakukan buka puasa bersama yang menjadi salah satu momentum untuk bertemu bersama keluarga serta teman-teman sejawat. Guna meningkatkan silaturahmi dan kebersamaan di bulan Ramadan,
TVRI Stasiun Jambi melakukan buka puasa bersama dengan seluruh karyawan, karyawati, serta para pensiun karyawan TVRI Stasiun Jambi. Kepala Stasiun TVRI Jambi, Herli Marjodi mengatakan, di tengah efisiensi anggaran yang telah terjadi di berbagai sektor, TVRI Stasiun Jambi tetap memberikan tayangan informasi yang aktual dan terpercaya untuk masyarakat Jambi. Malam hari ini kita syukuran Mas dengan buka puasa bersama, dan di sini kita undang juga senior-senior kita pensiunan TVRI Jambi. Kita bangun silaturahmi, karena dengan membangun silaturahmi ini maka rasa persaudaraan akan kita sebagai tim yang solid di TVRI Jambi, sehingga nanti akan melahirkan kinerja yang lebih baik lagi. Ketua KPPS TVRI Jambi, Eka Muhammad Taufani mengucapkan terima kasih kepada TVRI Stasiun Jambi karena telah menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan berita informatif serta terpercaya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jambi di tengah efisiensi anggaran yang terjadi. Kami dari Purna Bakti TVRI Jambi menjadi saksi mata betapa TVRI Jambi di tengah efisiensi anggaran ini terus berjalan normal. Hari ini kita mengadakan buka puasa bersama dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan, penuh tali silaturahmi, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah, terutama di bulan Ramadan, bagi kemajuan TVRI Jambi khususnya, dan tentunya bagi TVRI. Mudah-mudahan karyawan TVRI Jambi bisa belajar di tengah efisiensi anggaran ini untuk pantang menyerah, terus berjalan, terus berlari untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat. Setelah melakukan buka puasa bersama, seluruh karyawan, karyawati beserta keluarga melakukan sholat berjamaah di studio outdoor TVRI Stasiun Jambi. Pada kegiatan ini juga turut diberikan cindera mata untuk para pensiunan TVRI Jambi. Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Penjual timun suri di Ramadan tahun ini disebut anjlok oleh pedagang musiman di Tanjung Jabung Timur. Kendati demikian, mereka tetap berjuang mencari keberkahan di sisa bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan selalu ditandai dengan banyaknya penjual timun suri di pinggir jalan. Buah yang dipercaya dapat menyegarkan ini biasanya dijadikan campuran dalam minuman untuk berbuka puasa bersama. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hampir rata sudut pasar banyak dijajankan timun suri ini, dari ukuran yang sedang hingga besar. Sayangnya, penjualan tahun ini terhitung lesu, seperti dikeluhkan oleh Pahrul yang sudah langganan berjualan timun suri setiap bulan Ramadan. Di ruas Jalan Pasar Desa Pematang Rahim, Kecamatan Bendara Hulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Meski harga buah timun suri tahun ini lebih murah dari tahun yang lalu, namun hal itu tidak menjadi pembelinya lebih ramai. Pedagang lainnya, Aroni, mengatakan, timun suri sempat jadi primadona andalan di awal bulan Ramadan. Bahkan, dalam sehari bisa menjual 20 hingga 30 buah. Timun suri diambil langsung dari petani di Petaling, Kabupaten Muaro Jambi. Memang dasar berapa kayak gini, kalau seandainya besar ini kan orang nggak mau belanja. Tanpa besar, orang belanja kan satu hari, iya, harus habis besok belanja lagi. Meski sepi penjualan, namun para pedagang berharap ada keberkahan tersendiri dalam menjual dagangannya tersebut. Mereka pasti berharap dagangannya terjual habis hingga Ramadan usai. Clifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari kembali melaksanakan gerakan pangan murah. Pangan murah ini merupakan strategi pemerintah daerah Batanghari dalam menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan serta jelang Idul Fitri. Kebutuhan pangan selama Ramadan hingga jelang Lebaran Idul Fitri dipastikan terus mengalami peningkatan. Untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan, Pemkab Batanghari kembali melaksanakan gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah ini kerjasama Pemkab Batanghari dengan pihak Bulog Jambi. Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Farizal, mengatakan, sesuai kesepakatan, total ada sebanyak 3 ton beras merek SPHB disediakan pihak Bulog, gula pasir kemasan 200 kg, daging kerbau 100 kg, minyak goreng kemasan 600 liter. Selain bahan pokok, pemerintah juga menggandeng petani lokal untuk menyediakan hasil tanaman pangan seperti cabai merah, cabai rawit, serta sayur mayur, dengan harga yang sedikit lebih murah daripada harga di pasaran. Bulog ini kan persediaan Bulog yang dikirim hari ini ke kita itu beras SPHP itu 3 ton. Beras SPHP 3 ton,
Kemudian ada beras baru, kemasan baru namanya Isaka Saga, itu 200 kilo. Kemudian gula manis kita 100 kilo. Kemudian beras premium 100 kilo. Kemudian daging. Farizal juga mengatakan langkah gerakan pangan murah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di bulan puasa serta jelang menghadapi Lebaran Idul Fitri. Adu Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemkab Sarolangun memastikan ketersediaan daging potong jenis kerbau dan sapi aman dan mencukupi. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun akan terus memantau harga hingga Lebaran mendatang. Ketersediaan hewan potong serta stok daging kerbau dan sapi di pasaran selama puasa Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri dipastikan aman dan terkendali. Berdasarkan data yang dirilis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, stok daging sapi dan daging kerbau tersedia 3,8 ton. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, Setiadi mengatakan, ketersediaan hewan ternak di Sarolangun mencukupi hingga Lebaran, namun pengawasan harus tetap ditingkatkan. Ketersediaan hewan ternak untuk kebutuhan pasar biasanya dipasok dari luar daerah, seperti kerbau dari Sumatera Barat, sementara sapi dari luar daerah dan sebagian dibantu dari peternak lokal. Saat ini harga daging dijual antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Menjelang Lebaran diprediksi naik menjadi Rp160.000 per kilogramnya hingga Rp170.000 per kilogramnya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Feni Zaini. Dan saya Hazard Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.